Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan pada muatan IPA tentang sifat-sifat bunyi. Mari kita simak materi berikut ini. Sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media perambatan bunyi adalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium zat padat, kemudian zat cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui zat gas atau udara. Hal ini disebabkan susunan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Lalu, dapatkah bunyi merambat di ruang hampa udara? Nah, pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat kita dengar. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak terdapat udara yang dapat merambatkan bunyi, kecuali menggunakan media tertentu. Contoh bunyi merambat melalui zat padat atau benda padat dapat kita temukan pada saat dokter memeriksa bunyi detak jantung pasien melalui stetoskop. Bunyi dapat merambat melalui benda cair atau zat cair dapat kita temukan pada saat tim SAR menolong kecelakaan di dasar laut. Adanya sifat tersebut, komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat berjalan lancar. Selain itu, bunyi merambat melalui benda cair juga dimanfaatkan lumba-lumba untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bunyi dapat merambat melalui zat gas atau udara dapat kita temukan saat sedang mendengarkan radio dan saat kita mendengar suara guntur. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi mengalami pemantulan. Pemantulan adalah peristiwa yang terjadi akibat bunyi menabrak suatu bidang yang keras sehingga bunyi menyebar menimbulkan suara-suara susulan. Suara tersebut dapat berupa gema dan gaung. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai. Misalnya ketika kita berteriak di pinggir tebing atau daerah pegunungan, beberapa saat akan terdengar kembali teriakan dengan jelas. Sedangkan gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak jelas. Contohnya ketika kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan yang besar, gedung pertemuan atau gedung bioskop. Sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi mengalami pembiasan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang bunyi. Pembiasan bunyi ini disebut sebagai refraksi. Gelombang bunyi yang merambat dari satu medium ke medium yang lain dengan kecepatan berbeda akan mengalami pembiasan gelombang bunyi. Contoh pembiasan bunyi, pasti kamu pernah mendengar suara petir. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada siang hari. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang keempat adalah bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda tertentu. Contoh, apabila kita masuk ke dalam ruangan pertunjukan film, bioskop, atau studio musik, maka suara yang ada di dalam ruangan-ruangan tersebut tidak dapat didengar dari luar. Hal ini disebabkan karena dinding ruangnya dilapisi oleh bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi. Bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi antara lain spons, wol, kain, karpet, busa, goni, dan karet. Sekian materi hari ini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.